Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat, pekan ketiga Prapaskah, 13 Maret 2026. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12, ayat 28b sampai 34, tentang golden rule, hukum yang pertama dan utama. Hukum cinta kasih. Mari kita dengarkan terlebih dahulu kutipan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu Esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka dia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta, atau yang biasa kita kenal sebagai Mother Teresa, dia pernah mengatakan bahwa dunia kita menderita karena sedikit kasih di dalamnya. Perkataan Santa Teresa dari Kalkuta ini, saudara-saudari, ada benarnya. Kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di dunia saat ini. Ada perang yang menelan banyak korban. Ada macam-macam dampak krisis yang terjadi karena perang. Dan yang paling menderita adalah orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak bersalah. Atau tidak usah jauh-jauh, saudari-saudara. Kita lihat keadaan di negara kita sendiri. Kekerasan, kejahatan, ketidakadilan, korupsi yang luar biasa, pembunuhan, ujaran kebencian, apalagi dengan kemajuan telekomunikasi digital, luar biasa, saudara-saudari, dan selalu meningkat akhir-akhir ini. Siapa yang membuat dunia ini kekurangan kasih? Siapa lagi kalau bukan manusia? Karena itu manusia pula yang bertanggung jawab menghadirkan kasih di tengah dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus memberikan atau menggarisbawahi perintah yang paling mendasar bagi manusia, yaitu perintah kasih. Perintah kasih sebagai hukum yang utama bukanlah perintah untuk mendahulukan kesenangan, untuk mendahulukan kebutuhan, bahkan kebahagiaan orang lain. Kalau kita membacanya dengan seksama. Yesus tidak berkata, saudara-saudari, "Kasihilah sesama manusia lebih daripada dirimu sendiri." Tapi dia mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Sebab setiap manusia sama di hadapan Allah, dan setiap manusia juga sama di hadapan manusia. Hukum kasih juga, saudara-saudari, bukan perintah untuk membenci diri sendiri. Bukan. Yesus tidak berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah dirimu sendiri. Yesus tidak mengatakan itu. Sebab setiap manusia berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan yang adalah sumber kasih dengan sepenuh hati. Itu dasarnya, itu akarnya. Mengasihi Tuhan memungkinkan kita mampu mengasihi diri sendiri dan sesama. Sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan sanggup berbuat kasih kepada diri sendiri dan kepada sesama. Sejajar dengan kasih kepada Allah adalah kasih kepada diri dan sesama. Mengasihi diri sendiri di sini tidak dalam arti egois. Mengasihi diri sendiri berarti menerima diri dengan segala macam kelebihan, dengan segala macam kekurangan, menghormati diri sendiri dan menjaga, memelihara, serta mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita mampu mengasihi diri sendiri, kita akan mampu mengasihi sesama. Kita akan mampu menghargai dan melindungi sesama, berbagi dan bermurah hati kepada sesama. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, masa Prapaskah adalah masa untuk pembaruan diri, masa untuk pertobatan, masa untuk memperbarui pola pikir, pola penghayatan dan perwujudan kasih kita di tengah dunia. Manakala kita mampu mengasihi Tuhan, niscaya kita mampu mengasihi sesama dan diri sendiri. Tuhan tidak minta lebih daripada itu. Tuhan meminta mengasihi Dia dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita mendengar di bagian akhir kutipan Injil hari ini, begitu bijaksana jawaban sang ahli Taurat itu. Maka Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu berarti, saudari-saudara, manakala kita mampu menghayati, mewujudkan, membuat hukum kasih itu nyata di tengah dunia terhadap sesama dan diri sendiri, kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Selamat beraktivitas, selamat melayani, itu juga berarti selamat mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami yang luar biasa, kasih yang suci, kasih yang total, kasih yang sungguh meneguhkan kami untuk hidup, untuk berusaha menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Kuatkan kami agar kami mampu menjadi tanda kasih-Mu di tengah dunia yang defisit kasih, di tengah dunia yang mendambahkan kasih ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.